Pusaka abadi menjaya, Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pembelajar, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran PKN, dan kali ini Bapak akan menemani kalian kembali dalam pembelajaran PKN. Dan jangan lupa tiap kali pembelajaran, marilah kita panjatkan doa menurut keyakinan kita masing-masing, dan kita biasakan senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan karunia-Nya. Adik-adik pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi. Adik-adik pembelajar, namun sebelum kita awal kegiatan pembelajaran ini, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan informasi terkait dengan tujuan pembelajaran serta aktivitas apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran berikut, sekaligus model pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bersyukur atas keberadaan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bersedia bekerja sama sebagai upaya meneladani semangat dan komitmen kolektif kebangsaan. 3. Menjelaskan pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. 4. Deskripsikan cikal bakal terbentuknya NKRI. 5. Menjelaskan proses kemunculan istilah Indonesia. 6. Mendeskripsikan semangat dan komitmen tokoh pendiri negara. 7. Menilai permasalahan aktual terkait semangat dan komitmen kebangsaan. 8. Merancang pembuatan proyek melaksanakan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan berdasarkan permasalahan aktual. Pembelajaran kali ini menggunakan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Aktivitas menarik yang akan kalian lalui adalah: pertama, kalian akan mencermati pertanyaan mendasar dari masalah aktual yang terjadi. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalian ditantang membuat sebuah proyek dengan merancang desain perencanaan terlebih dahulu. Ketiga, kalian juga menyusun jadwal pembuatan proyek. Keempat, kalian mengerjakan proyek sesuai rencana. Kelima, proyek yang telah dibuat harus diuji atau dilihat layak tidaknya sebelum disajikan. Keenam, presentasikan proyek tersebut dengan percaya diri pada waktu serta media yang disepakati. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian akan melakukan aktivitas 1, 2, dan 3. Untuk kelancaran pembelajaran, jangan lupa dipersiapkan peralatan alat tulis, LKPD, siswa, serta koneksi internet yang memadai. Selamat belajar. Aktivitas 1. Pertanyaan mendasar. Cermatilah masalah dan pertanyaan mendasar pada tayangan berikut ini. Saat ini, masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah bersama, yaitu mencegah penularan COVID-19. Namun mirisnya, di tengah upaya yang sungguh-sungguh tersebut, masih ada oknum pejabat pemerintah yang menambah beban bangsa dan negara kita. Contohnya dengan melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Beberapa waktu yang lalu, ramai dibicarakan kasus suap yang diduga dilakukan oknum pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait perizinan ilegal ekspor benih lobster. Kasus ini juga menyeret perusahaan swasta
yang tersangkut di dalamnya. Selain itu, kasus baru lainnya juga menarik perhatian masyarakat, yaitu dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos untuk penanggulangan COVID-19 yang melibatkan oknum di Kementerian Sosial. Para pelaku diduga memotong Rp10.000 dari setiap paket bansos. Perbuatan terlarang tersebut menghasilkan uang sejumlah 20,8 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi terduga pelaku. Perilaku-perilaku di atas tidak patut ditiru serta tidak sesuai dengan semangat dan komitmen kebangsaan yang telah diwariskan pendiri negara. Generasi muda, khususnya kalian sebagai pelajar, dapat berperan memberikan pemahaman kepada orang lain untuk memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan bersama agar kelangsungan NKRI tetap terjaga. Lalu, bagaimana bentuk kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang semangat dan komitmen kebangsaan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini? Rancanglah sebuah proyek bersama rekan kelompok Anda berkaitan dengan permasalahan tersebut. Aktivitas 2. Buatlah rencana pembuatan proyek untuk menyelesaikan masalah di atas terkait bentuk proyek, pembagian tugas, alat, media, dan sumber yang kalian perlukan. Tuliskan hasilnya di LKPD. Tayangan materi berikut dapat dipakai sebagai salah satu alternatif bahan dalam penyusunan desain perencanaan proyek kalian. Para pembelajar, pertama mari kita membahas apa pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat dapat diartikan tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai keinginan. Sedangkan komitmen berarti sikap dan perilaku yang memberikan perhatian dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi dapat dijelaskan bahwa semangat dan komitmen kebangsaan adalah sikap dan perilaku seseorang yang memiliki dorongan hati yang kuat, memberikan perhatian, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan negaranya. Misalnya, mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga kelestarian alam sekitar, dan mematuhi aturan serta hukum yang berlaku. Para pembelajar, selanjutnya kita bahas cikal bakal terbentuknya NKRI. Negara kita, NKRI yang kita cintai, terbentuk melalui proses yang panjang. Cikal bakalnya telah muncul dengan adanya hubungan komunikasi antar suku melalui perdagangan antar pulau di zaman kuno. Hubungan tersebut berlanjut bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing seperti Arab, India, dan Cina dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Kedatangan mereka juga membawa pengaruh, salah satunya dengan munculnya semangat membangun kekuasaan, yaitu dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan di berbagai daerah. Menurut catatan sejarah, pada abad ke-5 berdiri kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, serta Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selanjutnya pada abad ke-7 sampai 14 berdiri Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Selanjutnya, Sriwijaya adalah kerajaan maritim, yaitu tipe kerajaan yang menggantungkan kehidupan pada laut karena lokasi kerajaan yang berada di tepi Sungai Musi. Selain itu, Sriwijaya dikenal memiliki wilayah laut yang aman yang mendorong para pedagang singgah. Hal itu ditopang oleh armada laut Sriwijaya yang besar dan tangguh dan bisa menumpas bajak laut yang mengganggu para pedagang. Sriwijaya merupakan cikal bakal penyatuan Nusantara karena memiliki wilayah yang luas yang mencakup Sumatera, Jawa Barat, dan Semenanjung Melayu atau Malaysia. Karena kondisi tersebut, para ahli sejarah memberikan julukan Negara Nasional Indonesia Pertama pada Sriwijaya.
Kemudian pada abad ke-14 berdiri Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu di Jawa Timur. Kerajaan ini adalah kerajaan agraris, yaitu tipe kerajaan yang menggantungkan kehidupan pada pertanian. Selama berkuasa, Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dengan patih atau panglima perang, yaitu Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa yang berjanji tidak akan bersenang-senang dahulu sebelum wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan tekad yang kuat, sumpahnya tersebut terwujud dengan takluknya hampir seluruh wilayah Nusantara, termasuk Tumasik, Singapura, Malaysia, dan Brunei menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Karena mampu menyatukan Nusantara dengan wilayahnya yang luas, para ahli sejarah memberikan julukan Negara Nasional Indonesia Kedua pada Kerajaan Majapahit. Bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, berdiri kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, dan di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan-kerajaan Islam pada awalnya muncul di daerah-daerah pesisir. Selanjutnya juga berdiri kerajaan atau kesultanan yang berlokasi di daerah pedalaman. Keberadaannya berperan menghubungkan Nusantara melalui perdagangan antar pulau. Selain itu, kerajaan-kerajaan tersebut muncul sebagai kekuatan yang disegani penjajah karena adanya tokoh-tokoh perlawanan yang menentang penjajahan. Para pembelajar, apakah kalian sudah tahu dari mana istilah Indonesia yang dipakai sebagai nama identitas nasional bangsa dan negara kita? Mari kita simak dalam penjelasan berikut ini. Dahulu, wilayah negara kita dikenal dengan nama Nusantara. Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau, sedangkan Antara berarti di tengah-tengah atau di antara. Jadi, Nusantara berarti kumpulan pulau-pulau yang berada di antara satu sama lain. Pada tahun 1850, seorang ahli etnologi Inggris, George Windsor Earle, dalam tulisannya mengusulkan istilah Indonesians dan Melayunesians untuk menyebut penduduk di Kepulauan Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1900, kalangan mahasiswa dan akademisi di luar Belanda dan nasionalis Indonesia menggunakan istilah Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah orang pribumi pertama yang menggunakan nama Indonesia sebagai nama kantor berita di Belanda. Kemudian dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, nama Indonesia disepakati bersama sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan. Dan pada puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, nama Indonesia digunakan sebagai nama negara dan bangsa yang telah menyatakan kemerdekaannya. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Pertama, tokoh Muhammad Hatta. Pada tahun 1927, beliau bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Beliau ditangkap. Selain itu, Muhammad Hatta juga sering menghadiri ceramah, pertemuan politik, dan membaca buku politik, sehingga pengetahuan politiknya berkembang. Beliau juga memprotes pengasingan Soekarno dan menuliskannya di koran, dan akhirnya juga ikut diasingkan ke Papua. Di pengasingan, beliau aktif menulis dan membaca buku. Anak-anak diajari pengetahuan sejarah, politik, dan lain-lain. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa semangat dan komitmen kebangsaan Muhammad Hatta adalah anti penjajahan, semangat mengembangkan diri, kesetiakawanan, dan cinta ilmu. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Yamin. Beliau adalah tokoh berwawasan luas. Saat bersekolah, dengan cepat menguasai bahasa asing dan ilmu sejarah. Saat persiapan kemerdekaan Indonesia, beliau meluangkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan rumusan dasar negara dan undang-undang dasar dalam BPUPKI. Selanjutnya, meskipun menerima pendidikan barat, namun beliau tidak lantas bersifat kebarat-baratan. Karya-karyanya menunjukkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka semangat dan komitmen kebangsaan sang tokoh adalah cerdas, berjuang tanpa pamrih, dan rasa kebangsaan. Selanjutnya, tokoh Haji Agus Salim. Dalam usia muda, beliau telah menguasai 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Kemampuannya berdiplomasi atau berunding membuat beliau dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri. Beliau juga pernah menjadi anggota Panitia 9 di BPUPKI dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia yang saat itu sedang mempersiapkan kemerdekaan.
Dari deskripsi tersebut, maka semangat dan komitmen kebangsaan Haji Agus Salim adalah kemauan untuk maju, mendayagunakan potensi diri, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ahmad Subardjo. Semasa mahasiswa, beliau aktif memperjuangkan nasib bangsa melalui organisasi Jong Java serta Persatuan Mahasiswa Indonesia dan Liga Menentang Imperialisme di Belanda. Berikutnya, beliau ikut menyumbangkan pemikiran tentang rancangan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar yang termuat dalam dokumen Piagam Jakarta. Selain itu, beliau menenggahi konflik antara tokoh pemuda dan golongan tua tentang rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan saat terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Semangat yang tampil dalam diri tokoh adalah cinta pada tanah air, rela berkorban, dan semangat menyelesaikan masalah dengan damai. Siti Sukaptina. Pada masa pergerakan nasional, beliau aktif sebagai guru, menerbitkan majalah Istri Indonesia, dan masuk dalam berbagai organisasi perempuan guna membina kaumnya yang berjuang di masyarakat. Selanjutnya, beliau memprotes kebijakan Belanda yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan sebagai anggota Dewan Rakyat atau Volksraad. Pada masa Perang Kemerdekaan, berhasil menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke penjuru dunia sebagai delegasi Indonesia saat Kongres Seluruh Wanita India di India pada tahun 1947, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka semangat yang tampil adalah peduli terhadap kaumnya, keberanian, dan membela kepentingan bangsa dan negara. Demikian semangat dan komitmen para pendiri negara. Setelah mengerjakan aktivitas ini, kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, kumpulkan hasil pengisian LKPD kepada guru untuk mendapat penilaian. Demikianlah materi kita kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kontributor serta pihak-pihak yang mensupport kegiatan program ini. Sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.